datang ke Liberty itu jadi patung, ya kan? Jadi kalau orang nanya terus gimana bang? Saya jujur aja dari kecil saya bahkan sekolah, saya tidak dari uang yang dikasih oleh Oma, tapi saya hasil mencuri. Saksi hidupnya masih ada, serius. Jadi saya lahir, saya diperlakukan, padahal saya cucu pertama dalam keluarga, tidak diperlakukan sebagaimana cucu laki pertama. Saya justru dianggap kayak orang luar. Jadi itulah kenapa Mongol sampai hari ini tidak makan babi. Karena bukan saya berusaha untuk hidup sehat, enggak. Saya lebih niatin pikiran aja daripada makanan, ya kan. Karena buat saya makanan gak terlalu penting, kita harus sehat. Buktinya orang tua kita dulu cuma ngoseng sayur juga umurnya 100. Ini kan kangkung apa dicampur semua jadi nggak ada masalah. Sekarang nggak boleh wortel sama brokoli, katanya nanti ada saat bikin kanker, semua serba susah gitu kan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal kan selama itu didoakan everything under control, ya kan, hantem aja lah, ya kan. Mau babi putar, babi panggang, babi goreng, yang penting dia makanan. Jadi dengan kondisi hidup seperti itu, saya mau ke sekolah minta doi Pak Om atau Om Ma mau bayar sekolah, nanti Oma bukan kasih duit, dia veto, dia marah-marah, mana memang susah mah dengan apa mama gitu. Akhirnya bagaimana caranya Mongol bisa sekolah? Ya nyuri, tapi bukan punya orang, jadi di rumah sendiri gitu. Maksudnya kalau Oma panen pala, nggak Mongol pungut semua, Mongol sisain yang lain ditutup pakai daun. Nanti semua pulang ke rumah, Mongol balik tuh buat diambil, dijual di warung. Nah dari situ terus saya lulus SMP, masuk 10 besar di kabupaten, berharap disekolahin SMA. Mongol bilang, Pak Oma, kita juara 6, kita mau lanjut sekolah di Tahuna. Jadi kan saya di Tamako, Tahuna itu kurang lebih masih 5 km. Oma marah-marah, ada sekolah tinggi-tinggi ya, bafeta terus, dia marah-marah terus. Jadi saya nggak pernah punya cita-cita tinggi, karena menyadari kondisi sekolah SMP aja susah, apalagi mau sarjana. Tahu-tahu Oma bilang, ya udah nggak ke Manado Jo. Sampai di Manado berharap saya di sekolah di Manado. Enggak Bapak Ibu, saya dijadiin pembantu di rumah orang. Tuhan marah, bohong, ini mimbar gereja. Saya masih ingat lulus SMP, saya dijemput orang dengan mobil dinas plat merah 43. Berarti yang jemput pejabat teras Provinsi Sulawesi Utara. Saya nyampe ke Bumi Beringin 1 nomor 5. Bapaknya udah nggak ada, yang ada cuman ibu. Jadi ibunya udah ngasih tahu ke Mongol, nanti anak kerja siram bunga, bapel, balap kaca, gitu kan. Jadi kasih tahu. Tahu-tahu siang bapak ini pulang, dia dikenalin, Son, ini orang kerja baru. Kebetulan yang punya rumah itu bapaknya namanya Pak Soni. Jadi dia yang mau kerja begini. Ditanya umur berapa ngana? Oh masih umur begini. Ini kan umur sekolah. Dia langsung bilang sama istrinya, Lorin, kasih sekolah ini anak. Tuh Bapak Ibu, cara Tuhan tuh gak ada yang bisa kita cerna. Serius loh Bapak Ibu. Nah saya tinggal di rumah tersebut. Beliau adalah Direktur APDN Provinsi Sulawesi Utara. Di saat Mongol masuk, beliau naik jadi Kadit Bangdes, sampai jabatan beliau terakhir adalah Dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Dan mereka memperlakukan Mongol bukan jadi pembantu, tetapi jadi kayak anak asuh mereka. Karena keluarga ini nggak punya anak laki. Nah kakaknya Mongol yang paling pertama ada di Amerika juga, namanya Paula Sinyal. Dia ada di Clovis kalau tidak salah. Kakak saya yang kedua ada di Manado, di Bang Sulutgo, tapi anaknya ada di New Jersey. Jadi mereka adalah saksi hidup bagaimana cara Tuhan menuntun kita melewati fase, asalkan kita tidak melepas tangan Tuhan. Itu syaratnya, jangan lepas.
Saya di dunia stand up komedian, saya lahiran 2011. Maksudnya lahiran jadi stand up. Angkatan pertama Metro TV. Jadi saat itu stand up tuh ada 2 TV. Satu Kompas TV di bulan Juli 2011. Itu menghasilkan Ernest Mosidik dan teman-teman yang lain. Saya waktu itu Metro TV bikin namanya stand up show. Udah ketemu 5 stand up komedian yang akan menjadi pionir stand up-nya TV Metro. Tinggal 1 yang dicari. Ini cara Tuhan loh Bapak Ibu. Panji Pragiwaksono ngomong pakai Mongol aja. Wah itu pihak TV bilang, wah nggak lihat porno. Dia materinya menakutkan, di ujung jurang bukan di ujung lagi, kakinya udah 1 nyelup. Tinggal ketiup angin, game over ke bawah dia nih. Tapi waktu itu Panji bilang di briefing aja dulu. Ini benar Bapak Ibu. Di briefing masih nervous, belum pernah masuk TV ya. Kamera Grand 3, kita biasa pakai handycam di acara orang meninggal gitu. Jadi tayang ternyata Metro TV menghasilkan 2 stand up komedian papan atas nasional, saya